warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, hari ini Ustazah ingin menjelaskan materi PKN kelas 3, tema 5, subtema 1, yaitu tentang indahnya bersatu dalam keberagaman. Nah, teman-teman tahu ini apa? Ya, ini adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila. Di bawah kaki di cengkraman burung Garuda Pancasila ini ada sebuah tulisan ya yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman tahu apa artinya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Kita ulangi ya. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai adanya perbedaan teman-teman ya. Dalam hidup bermasyarakat, misalnya perbedaan suku, golongan, dan agama, dan banyak lagi perbedaan lainnya. Nah, itu semua adalah perbedaan yang sering kita jumpai di masyarakat. Nah, seperti dalam gambar ini, nah mereka berasal dari berbagai macam suku ya. Ada dari suku Madura, Dayak, kemudian ada dari suku Jawa, Bali. Nah, namun mereka tetap berpegangan tangan, artinya mereka tetap berteman. Nah, perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan cara menghormati dan menghargai sesama. Jadi meskipun kita beragam itu maksudnya berbeda-beda, kita harus tetap hidup rukun. Nah, seperti dalam gambar ini ya, ada orang yang beragama Muslim atau Islam membantu orang yang beragama Hindu yang sedang menyiapkan janur untuk perayaan hari rayanya. Nah, ini merupakan anugerah dari Allah untuk kita ya, dari Tuhan untuk kita. Nah, jadi seperti gambar yang di bawah ini ya, ada beberapa suku ya, ada suku Madura, Jawa, Dayak, Bali, dan lain-lain. Nah, mereka hidup bersama dengan rukun tanpa adanya masalah ya. Nah, jadi ini adalah cara kita menghormati atau menghargai sesama yang berbeda dari kita, baik itu berbeda suku maupun berbeda agama. Nah, teman-teman bisa dibuka bukunya halaman 12 ya. Nah, di situ ada tabel yang bertuliskan nama siswa, kemudian asal daerahnya. Nah, ini adalah Edo ya. Edo ini berasal dari Maluku. Ya, kemudian Udin ini, nah ini adalah pakaian adat Sunda. Sunda itu suku yang berasal dari Jawa Barat. Nah, Dayu yang ini ya berasal dari Bali. Nah, Siti, nah ini Siti ya. Siti berasal dari Padang, Sumatera Barat. Beni berasal dari, ini Beni ya, Minahasa atau Sulawesi Utara. Nah, inilah teman-teman contoh keberagaman ya, keberagaman suku dari teman-teman kita yang ada di buku tematik ini ya. Ini membuktikan bahwa Indonesia terdiri atas beragam daerah. Nah, artinya Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Nah, jadi setiap daerah itu punya sukunya masing-masing, teman-teman. Di Jawa Barat ada suku Sunda, di Jawa Timur ada suku Madura, di Jawa Tengah nah ada suku Jawa juga. Nah, dan di
Di Kalimantan juga ada suku Dayak. Nah, banyak lagi suku yang lainnya ya. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi asal daerah kita. Nah, maksudnya adalah walaupun misalnya kita lahir di Balikpapan, tapi orang tua kita adalah suku Jawa, maka kita ikut orang tua, yaitu kita suku Jawa ya. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa. Nah, jadi seperti teman-teman kita ini ya, berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Nah, di halaman 27 silakan dibuka. Siti, Dayu, dan Lani melanjutkan diskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya, daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Nah, teman-teman tahu nggak makanan dan minuman dari daerah teman-teman? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Nah, jadi berbicara tentang makanan atau masakan, jadi masakan Indonesia itu juga salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dengan cita rasa yang kuat. Nah, jadi makanan Indonesia, masakan Indonesia juga merupakan contoh keberagaman. Ya, contoh keberagaman dari negara kita. Jadi beragam, berbeda-beda. Dari Jawa beda, dari Kalimantan beda, nah dari Sulawesi beda, dari Papua beda. Nah, itu berbeda-beda masakannya ya. Keanekaragaman masakan daerah dipengaruhi secara lokal oleh kebudayaan Indonesia serta pengaruh asing. Nah, makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam, dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca, termasuk yang disantap saat hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini. Kita memiliki beragam suku bangsa, kita juga memiliki beragam budaya. Kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman. Jadi harus kita syukuri dengan cara apa tadi? Dengan cara saling menghargai dan hidup rukun. Nah, halaman 39 ya, ada gambar yang menunjukkan pameran ya. Hari yang cerah. Hari yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak, para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Nah, teman-teman, dari cerita tadi kita bisa, nah teman-teman dibuka di halaman 39 ya atau 40. Di sini ada tabel yang menunjukkan keragaman daerah masing-masing. Nah, misalnya di sini ada nama standnya Jawa Tengah. Nah, jenis makanannya yang dari Jawa Tengah itu ada getuk, mendoan, dan lumpia. Pakaian adatnya adalah namanya pakaian Jawi Jangkep. Informasi daerahnya, Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Kemudian dekorasi penunjangnya adalah rumah joglo. Nah, di sini juga ada DKI Jakarta, Bali, Sumatera Barat, dan Papua. Nah, ini silahkan teman-teman tulis ya di bukunya sebagai tugas untuk PKN ya, untuk pelajaran PKN hari ini. Nah, teman-teman tulis di sini. Boleh mengikuti ini ya, atau boleh teman-teman tambahkan kalau memang ada yang di sini tidak tertulis ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya,
Menjaga persatuan dan kesatuan